Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Selamat datang kembali di channel Menebar Hikmah Meraih Berkah. Para sahabat, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa setelah kita menyelesaikan ibadah sholat wajib 5 waktu, kita dianjurkan membaca zikir dan wirid. Terlebih setelah sholat fardu subuh, kita bahkan dianjurkan berzikir hingga terbit matahari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man shallal fajr fi jama'atin, thumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu'a asy-syamsu, thumma shalla rak'ataini, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tamatin. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, lalu berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, kemudian dia melakukan sholat 2 rakaat, maka baginya pahala seperti pahala haji dan umroh yang sangat sempurna. Demikian dahsyatnya berzikir setelah sholat subuh hingga terbit matahari. Maka setelah sholat subuh kita sempatkan berzikir dengan membaca istighfar, tahlil, tasbih, tahmid, takbir, hauqalah, dan bacaan zikir lainnya. Kita pun bisa menambah dengan membaca Al-Quran, sebab hal itu juga termasuk zikir kepada Allah. Nah, di antara surah-surah Al-Quran ada 2 surah yang sangat layak kita rutinkan kita baca setelah sholat subuh, sebab keutamaannya sangat dahsyat dan sangat pas sekali dengan momen di pagi hari, di mana waktu pagi hari adalah waktu turunnya berkah dan pembagian rezeki. Kita akan mengungkap 2 surah Al-Quran yang sangat layak kita baca setelah sholat subuh ini. Namun sebelumnya, bagi para sahabat yang belum subscribe dengan channel ini, silakan subscribe terlebih dahulu. Cukup menekan tombol subscribe, tombol lonceng, dan tekan pula tombol lonceng yang berdering. Jangan lupa tombol like-nya juga diklik atau ditekan. Jika bermanfaat, silakan tekan tombol share untuk membagikan video ini kepada sahabat yang lain. Dan saya aturkan terima kasih atas kesediaan para sahabat menyimak dan mengikuti video ini. Para sahabat Menebar Hikmah Meraih Berkah channel, di antara surah-surah Al-Quran ada 2 surah yang sangat layak kita rutinkan kita baca setelah sholat subuh. Yang pertama, surah Al-Ikhlas. Surah yang pendek dan hampir semua orang telah hafal di luar kepala ini memang luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, apakah kalian mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam 1 malam? Para sahabat malah balik bertanya, bagaimana caranya bisa membaca sepertiga Al-Quran dalam 1 malam? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, surah Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran. Dengan membacanya sekali berarti setara membaca sepertiga Al-Quran. Nah, surah yang pendek ini dianjurkan dibaca kapan saja, khusus setelah sholat subuh. Anjurannya disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Sunni. Di dalam kitab Amalul Yaumul Lailah, Imam Ibnu Sunni menyebutkan hadis yang bersumber dari Asma binti Wa'ilah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man shalla sholatas subhi, thumma qara'a qul huwallahu ahad mi'ata marrah qabla an yatakallam, wa kullama qala qul huwallahu ahad
ghafarallahu lahu dzamba sanatin. Siapapun yang menunaikan salat subuh, kemudian setelah selesai dia membaca surah Al-Ikhlas 100 kali sebelum ia berbicara yang lain, maka dari setiap kali dia membaca sekali surah Al-Ikhlas, Allah akan mengampuni dosanya setahun. Baca 100 kali surah Al-Ikhlas setelah salat subuh, Allah mengampuni dosa kita selama setahun dari setiap membaca surah Al-Ikhlas 1 kali. Sayyidina Ali juga menganjurkan kita membaca surah Al-Ikhlas setelah salat subuh. Hal ini disebutkan Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Musannaf bahwa Sayyidina Ali pernah memberikan nasihat kepada kita. Man qara'a ba'dal fajri qul huwallahu ahad 10 marrat lam yalhaq bi dzalikal yaum dzambun wa in jahadathu syayatin. Barang siapa membaca surah Al-Ikhlas 10 kali setelah salat subuh, maka ia akan dijaga dari perbuatan dosa di hari tersebut meski setan terus menggodanya. Para sahabat menambah hikmah Mari Berkah Channel. Yang kedua, surah yang sangat cocok kita baca setelah salat subuh adalah surah Al-Waqi'ah. Surah ini terletak di juz 27, tepatnya di sepertiga terakhir dari juz 27. Terletak antara surah Ar-Rahman dan surah Al-Hadid. Tidak terlalu panjang, hanya 96 ayat, sekitar 4 halaman saja. Jika dibaca insya Allah 5 menit selesai. Nah, surah ini sangat pas kita baca pada waktu setelah selesai salat subuh, sebab surah ini adalah surah kekayaan, surah yang memiliki rahasia keutamaan untuk mempermudah rezeki. Sementara waktu pagi adalah waktu turunnya berkah dan saat pembagian rezeki. Dengan membaca surah Al-Waqi'ah di saat turunnya berkah dan saat pembagian rezeki, mudah-mudahan rezeki yang kita dapatkan semakin berkah melimpah ruah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin siapa yang merutinkan membaca surah Al-Waqi'ah maka dia tidak akan pernah miskin selama-lamanya. Hal ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dan Imam Ibnu Sunni bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man qara'a suratal waqi'ah fi kulli lailatin lam tusibhu faqatun abadan." Siapa saja yang membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam, maka tidak akan menimpa kepadanya kemiskinan untuk selama-lamanya. Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud juga pernah berkata, saya telah mengajarkan sesuatu pada mereka, jika mereka membacanya tidak akan miskin. Saya mendengar baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa membaca surah Al-Waqi'ah tiap malam, maka ia tidak akan miskin. Nah, meskipun surah Al-Waqi'ah ini dianjurkan dibaca pada waktu malam, tetapi bukan berarti tidak boleh dibaca setelah sholat subuh. Boleh dibaca kapan saja, terlebih di waktu istimewa seperti setelah kita menyelesaikan sholat fardu subuh. Demikian para sahabat, 2 surah yang boleh kita baca setelah sholat subuh. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian para sahabat, insya Allah barakah, insya Allah bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.